Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai review dari materi statistika. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah mengenai regresi linear. Sebelumnya, manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Analisis regresi linear yang saya bahas saat ini yaitu hanya regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Regresi linear sederhana yang saya lakukan di sini tidak menggunakan SPSS atau Excel, tapi saya melakukan perhitungan manual. Contohnya, sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohonnya. Di sini yang mau kita lihat, apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Sampel dari contoh soal ini diambil secara acak, yaitu sejumlah 8 pohon mahoni. Seperti yang ada pada layar ini, ada 8 sampel. Variabel Y-nya tinggi pohon, variabel X-nya adalah diameter batang. Tinggi pohon 35 berdiameter 8, tinggi variabel Y 49, diameternya 9, tinggi pohon 27, diameternya 7, tinggi pohon 33, diameternya 6, tinggi pohon 60, diameternya 13, tinggi pohon 21, diameternya 7, tinggi pohon 45, diameternya 11, dan tinggi pohon 51 adalah 12. Untuk perhitungannya sendiri, sebelum kita menghitung koefisien dan konstanta dari A atau B-nya, pertama kita harus membuat tabelnya untuk menghitung persamaan regresi linear sederhana itu sendiri. Yang pertama, kita mengalihkan antara variabel X dengan Y-nya. Tinggi pohon 35 dikali dengan diameter batang 8 hasilnya 280. Tinggi pohon 49 dikali diameter batang 9 hasilnya 441. Tinggi pohon 27 dikali diameter batang 7 hasilnya 189, hingga pada sampel yang ke-8 tinggi pohon 51 diameternya 12 hasilnya 612. Yang berikutnya adalah dengan mengkuadratkan variabelnya. Yang pertama adalah variabel Y, yaitu tinggi pohon. Tinggi pohon 35 kuadrat hasilnya 1225. Tinggi pohon 49 kuadrat hasilnya 2401. Tinggi pohon 27 kuadrat hasilnya 729, hingga pada di sampel ke-8 tinggi pohon 51 dikuadratkan hasilnya 2601. Kemudian dengan mengkuadratkan variabel X-nya yaitu diameter batang. Diameter batang 8 kuadrat hasilnya 64. Diameter batang 9 dikuadratkan hasilnya 81. Diameter 7 dikuadratkan hasilnya 49, hingga pada sampel yang ke-8 diameter batang 12 dikuadratkan hasilnya 144. Dan untuk jumlahnya yaitu jumlah dari variabel Y tinggi pohon yaitu berjumlah 321, jumlah dari variabel X diameter batang yaitu sebesar 73, jumlah dari perkalian variabel X dan Y 3142, dan jumlah dari variabel Y
14.111. Dan yang terakhir adalah jumlah dari variabel diameter batang kuadrat, hasilnya 713. Oke, sekarang adalah kita untuk menentukan konstanta A dan koefisien B-nya. Untuk A, rumusnya adalah sigma Y1 dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X1 kali Y1 per N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2. (321 dikali 713) hasilnya adalah 228.873. 73 dikali 3.142 hasilnya adalah 229.366. 8 kali 713 hasilnya 5.704 dan 73 kuadrat hasilnya 5.329. Dan hasil konstanta A-nya adalah minus 1,3147. Kemudian adalah koefisien B-nya. Rumusnya adalah N dikali sigma X1 dikali Y1 dikurang sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2. 8 dikali 3.142 hasilnya adalah 25.136. 73 dikali 321 hasilnya adalah 23.433. Dan 8 dikali 713 hasilnya adalah 5.704 dan 73 kuadrat hasilnya adalah 5.329. Koefisien B hasilnya adalah 4,5413. Sigma Y1 di sini adalah variabel dari tinggi pohon. Sigma X1-nya itu dari variabel diameter batang. N itu adalah jumlah sampelnya. Oke, persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Maka persamaan regresi tinggi pohon dan diameter batang adalah Y sama dengan sebesar konstanta A yaitu minus 1,3147 ditambah koefisien B yaitu sebesar 4,5413X. Y adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X-nya adalah diameter batang pohon mahoni. Maka interpretasi dari koefisien regresi yang dapat diperoleh adalah untuk nilai A yang sebesar minus 1,3147 artinya adalah tidak ada diameter batang pohon. Maka tidak ada tinggi pohon karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Untuk nilai B senilai 4,5413 artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Yang berikutnya adalah mengenai materi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui sebesar berapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran data membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil, semakin besar. Contohnya yang di sini adalah mengenai jangkauan semikuartil. Soalnya, sebuah data yang diketahui seperti di layar 5, 7, 12, 6, 14, 8, 10, 11. Untuk menentukan jangkauan semi interkuartil atau yang disebut dengan KD, pertama datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Urutannya yaitu 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14. Jadi banyak data atau N-nya adalah 8. Rumus jangkauan semi interkuartil atau Q-day adalah 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari Q3-nya yaitu letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. 3/4 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 9 sama dengan 27/4. Hasilnya adalah 6,75. Maka letak ketiganya 6,75. Letak ketiganya ada di data urutan 6,75. Artinya Q1 terletak di antara data urutan ke-6 dan ke-7. Maka Q3 data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2 sama dengan 11 ditambah 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 11,5. Kemudian mencari Q1-nya. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 9 sama dengan 9/4. Hasilnya adalah 2,25. Letak Q1-nya 2,25. Artinya Q1 ada di data urutan ke-2,25, yang berarti Q1 terletak di antara data urutan kedua dan ketiga. Maka ketiga, data kedua ditambah data ketiga dibagi 2, yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya adalah 6,5. Maka jangkauan semi interkuartilnya yaitu Q-day sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Q1-nya sebesar 6,5, Q3-nya 11,5. 1/2 dikali 11,5 dikurang 6,5, hasilnya adalah 1/2 dikali 5, yaitu sebesar 2,5. Berikutnya yaitu tentang screening terhadap normalitas. Screening terhadap normalitas di sini yaitu untuk menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan screening terhadap normalitas data dan komponen normalitas secara statistik. Screening data terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai min sama dengan 0. Jadi salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengalaman nilai residual. Dua komponen normalitas secara statistik itu yaitu ada yang pertama skewness, yaitu komponen yang berhubungan dengan simetri distribusi. Variabel skewness atau variabel Mencheng merupakan variabel yang minnya tidak di tengah-tengah distribusi. Rumusnya yaitu S dikurang 0 per akar 6 dibagi N. Yang kedua, komponen kedua yaitu kurtosis, merupakan komponen yang berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Rumusnya uji signifikansinya Z kurs sama dengan K dikurang 0 per akar 24 dibagi 6. Keterangannya yaitu S adalah nilai dari skewness-nya, K nilai dari kurtosisnya, dan N merupakan jumlah kasus atau responden. Jika variabel berdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan kurtosisnya senilai 0. Nilai Z tersebut akan kita bandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu untuk signifikansi 0,01 nilai kritisnya lebih kurang 2,58, sedangkan untuk signifikansi 0,05 nilai kritisnya lebih kurang 1,98. Syarat data yang normal jika ZQ dan ZQ
adalah lebih kecil dari lebih kurang 1,96. Contohnya adalah berikut ada output SPSS-nya. Berdasarkan output SPSS yang ada di layar ini, menunjukkan bahwa nilai Z-skew-nya adalah sebesar 2590 berdasarkan dari tabel statistiknya untuk variabel earn. Kemudian untuk Z-skew pada kolom statistik senilai 3030 untuk variabel world. Kemudian untuk Z-score-nya di kolom statistik di variabel earns senilai 8,422, di kolom statistik untuk variabel world 11.551. Maka perhitungannya yaitu Z-skew untuk variabel earns 2590 dikurang 0 dibagi akar 6/100. Hasilnya adalah 10,574. Kemudian untuk variabel world 3030 dikurang 0 per akar 6 dibagi 100. Hasilnya adalah 12,371. Kemudian untuk Z-core-nya, kurtosesnya, variabel earns 8422 dikurang 0 per 2 akar 24 dibagi 100. Hasilnya 17,191. Kemudian Z-kurtosis untuk variabel world 11.551 dikurang 0 per akar 24 dibagi 100. Hasilnya 23,578. Maka hasil perhitungan nilai Z baik untuk variabel earns maupun world menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya sebesar 2,58. Artinya signifikansi pada alfanya 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel earn dan world tidak berdistribusi normal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Untuk kesalahan tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.